Saya izin nanya, Mhm, saya kan Gen Z yang udah umur 20-an ya. Sudah oke. masa Tapi ke masih apa? masih Gen Z ya? Masih dong. Oke oke. Nah, saya mau nanya nih, kan itu setiap pernikahan itu sebenarnya ada perjanjian pranikah gak sih, di dalam Hmm, Islam sendiri? di dalam Islam, nah ini sebenarnya perjanjian pranikah itu karena ada aturan di dalam Indonesia, di dalam Undang-Undang Indonesia bahwasanya setelah menikah maka harta itu melebur. Maka dibutuhkan perjanjian pranikah. Padahal kalau di Islam, dari awal defaultnya nikah itu objek akadnya adalah halalnya istri buat suami dan suami halal buat istri. Hanya dalam hal itu dan suami punya tanggung jawab untuk menafkahi istri titik. Sedangkan harta kita dan penghasilan kita yang akan datang itu bukan menjadi objek pernikahan, tidak menjadi objek akad itu. Sehingga defaultnya ya harta suami itu ya harta suami sampai kemudian dipindahkan ke istri. Sebagaimana harta yang didapatkan oleh istri itu ya milik istri sampai kapan? Ya sampai dipindahkan kepada orang lain. Nah, bahwa laki-laki wajib nafkah, ya. Artinya begini, kalau misalnya menikah kemudian kehidupan di Jakarta ini butuh 5 juta per bulan misalnya untuk ngontrak dan lain sebagainya, penghasilan suami kok cuma 4 juta. Maka dia ngutang sejuta sebenarnya. Kok kemudian 1 juta ditanggung sama istri, itu istri boleh untuk mengakatkan, "Bang, ini utang ya." Bisa itu. Jadi tidak serta-merta asal gajinya sudah diserahkan semuanya berarti sudah selesai urusannya. Enggak. Kamu tuh nikahin orang ini kok, maka minimal segini nafkahnya per bulannya, rumahnya minimal yang seperti ini dan seterusnya dan seterusnya. Itu, ya. Berbeda juga kalau misalnya gajinya 20 juta per bulan. Kebutuhan hidup cuma 5 juta. Ya berarti 15 jutanya itu tetap milik suami. Ya bahwasanya dikomunikasikan itu komunikasi ya. Nih loh aman semuanya, tidak ada riwayat aneh-aneh gitu kan. Ya paling ini beli pelek apalah gitu-gitu kan. Nah, itu paling seperti itu. Komunikasikan saja tetapi bukan kemudian untuk berpindah kepemilikan. Jadi sebenarnya kalau dalam Islam malah defaultnya itu ya pranikah itu ada perjanjian, bukan ada perjanjian ya. Tidak perlu perjanjian memang sudah harta suami dan istri itu terpisah. Itu untuk masalah harta. Mungkin untuk masalah yang lain itu kemudian tergantung apa ininya ya, akadnya dan perjanjiannya itu ada yang mungkin diperbolehkan, mungkin tidak diperbolehkan gitu ya. Jadi tergantung. Karena memang al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu terikat dengan syarat yang sudah ditetapkan dan disepakati. Kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Itu saja. Jadi tergantung isinya apa nih antum kira-kira. Kalau cuma perkara pokoknya habis nikah saya kalau beli motor jangan diomelin ya, ya itu monggo lah atur aja gitu. Gitu. Oke.